Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man nahja nahjahu wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul tausiah kita pada hari ini adalah jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa makna. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah berita gembira kepada sahabat-sahabatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Atakum syahrum mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan bukan sembarang bulan. Bulan di dalamnya terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan siam Ramadan. Perintah ini khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Artinya apa? Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siam Ramadan, syahr Ramadan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat luar biasa sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk menyikapinya dengan hikmah dan bijaksana. Jangan larut dari euforia masyarakat yang menyambut Ramadan, tetapi fokusnya kepada keramaian, fokusnya kepada kegembiraan yang tidak menyentuh kepada nurani, kepada iman, fokusnya kepada kesemarahan. Memang kita harus gembira menyambut Ramadan, kita harus marakkan syiar Ramadan, tapi jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada makna yang menyentuh jiwa kita yang paling dalam. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berhenti sejenak. Kita nikmati, kita selami nilai-nilai yang ada di bulan suci Ramadan. Pertama, dengan meningkatkan dan mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang menafikan kekufuran, iman yang menafikan keraguan-raguan, iman yang menafikan ketidaktotalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja adalah iman yang penuh dengan ketaatan tanpa syarat, ketaatan tulus hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Iman yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam salah satu ayat di surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala
secara ikhlas dan senantiasa suka kepada kebaikan, berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpihak kepada keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita rasakan nikmatnya ibadah yang didasarkan atas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan siam Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bukti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita melaksanakan Ramadan, siam Ramadan, kita tinggalkan makan kita, minum kita, dan segala sesuatu yang bisa merusak ibadah siam Ramadan kita. Termasuk kalau ada yang mengkhianati kita, kalau ada yang memfitnah kita, kalau ada yang mendustakan kita, kalau ada yang mencoba mengganggu citra dan reputasi kita, nama baik kita, profesi kita, aktivitas dan program kita, kita tidak boleh terpancing. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, fafirru ilallah. Segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membatalkan amal-amal kita atau kita merusak amal-amal kita. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Kahfi tadi itu menyampaikan kepada kita, apakah mau kalian kami tunjukkan orang-orang yang merugi dalam beramal, yaitu orang-orang yang merasa mengira mereka telah melakukan perbaikan ini, perbaikan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal sesungguhnya mereka adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, usaha-usaha yang mereka lakukan di muka bumi ini dhalla, tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Tapi mereka merasa telah melakukan perbaikan. Mereka merasa telah melakukan perkembangan, pertumbuhan. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini adalah yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang namanya qauliyah, ada yang namanya kauniyah. Ada ayat qauliyah, yaitu Al-Quranul Karim, yang berisi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berita dan seterusnya. Ayat kauniyah, alam tak kambang menjadi guru. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam menyelami bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita melewatinya tanpa ada peningkatan dari sisi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi patuh dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan campur adukkan, jangan bersedih, jangan gundah gulana. Wasta'in bis-sabri was-salah. Innallaha
ma'as-sabirin. Mohon pertolonganlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan dengan sholat. Artinya apa? Sahabat Ramadan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Ramadan ini kita tumpah ruahkan berbagai macam keluh kesah, beban yang menghimpit hati dan pikiran kita dengan meningkatkan intensitas, kuantitas, dan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ada tarawih. Ini termasuk qiyam Ramadan, termasuk ihya layali Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Nikmati hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resapi setiap lafaz, setiap ayat yang kita lantunkan, dalami maknanya, masukkan ke jiwa, rasakan, refleksikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terasa maknawiyah dalam jiwa kita terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, berkaitan dengan kepedulian kita kepada keluarga, istri, anak, orang tua, tetangga, kolega, jamaah, dan seterusnya. Rasakan bahwasannya kita peduli kepada mereka. Itu adalah sebagai bentuk kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk tauhid dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian sahabat Ramadan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memberikan yang paling kita cintai. Kita akan memberikan yang terbaik yang kita miliki. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba lakukan. Mari kita lakukan yang akan kita hadapi di bulan suci Ramadan ini. Itu tidak akan terasa apabila kita tidak mencoba dan tidak melakukannya. Istighfar tentu sesuatu yang harus kita lazimkan. Astaghfirullahaladzim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin. Resapi, rasakan. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma kama latafta bi azmatika 'ala al-lutfa wa 'alawta bi azmatika 'ala al-uzama wa 'alimta ma tahta ardika ka'ilmika bima fawqa 'arshi wa kanat wisawisu sudur kal 'alaniyati indak wa 'alaniyatul qawl kasir fi ilmi wa qada kullu syai' li azmatik wa khada'a kullu dhi sultanin sultani wa sara amru dunya wal akhirah kulluhu biyadi. Ij'al li min kulli hammin asbahtu aw amsaytu fi farjan wa makhraja. Allahumma inna afwaka an dhunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa sitraka ala qabihi amali atmi'ni an as'alaka ma la astawjibuhu minka mimma qasartu fi ad'uka aminan wa as'aluka musta'nisan annaka al-muhsinu ilayya wa al-musi'u ila nafsi fima baini wa baini
tatawaddadu ilayya bi ni'matika wa tabaghadu ilayka bil ma'asi lakin as-siqata bika hamalatni 'alal jara'ati 'alaik fa'ud bi fadlika wa ihsanika 'alayya fa'ud bi fadlika wa ihsanika 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Doa-doa tadi perlu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari iktiraf, pengakuan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengakui kehebatan Allah, kelemahan kita, kealfaan kita, maka kita akan semakin merasakan makna ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makna siam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamna wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ini doa-doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita merasakan makna dari setiap ibadah, taqarrub, ta'abbud, ya, takhasyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jangan sampai Ramadan ini berlalu tanpa makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.